Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, saatnya kami akan menghadirkan ya perbincangan kami bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND ya, Bapak Gabriel Diala, terkait dengan antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun 2026 ini. Pendengar, memasuki periode libur sekolah ya tahun 2026, mobilitas masyarakat di Kabupaten ND diperkirakan ya mengalami kenaikan baik untuk perjalanan antar wilayah maupun aktivitas wisata serta kunjungan keluarga. Nah, kondisi ini tentu saja ya membutuhkan kesiapan berbagai pihak guna memastikan kelancaran, keselamatan dan juga kenyamanan transportasi bagi masyarakat. Nah, untuk mengetahui langkah-langkah antisipasi yang telah disiapkan pemerintah daerah khususnya sektor transportasi, kami pagi ini ya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Bapak Gabriel Diala. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga, salam sehat selalu. Iya, salam sehat dan juga semangat ya menjalani hari ini Bapak. Iya, harus penuh dengan semangat. Iya, benar sekali. Nah, Bapak, di akhir pekan ini walaupun sebenarnya ya bisa menikmati saat bersama keluarga, tapi sudah meluangkan waktu bersama RRI ya Bapak ya. Ya. Oke Bapak, berbicara tentang antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah 2026 ini, bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten ND memprediksi tingkat mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun ini Bapak? Ya, saya pikir mobilitas libur sekolah tentunya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kami dari Dinas Perhubungan selalu mengkoordinasi terutama untuk transportasi baik darat, laut dan udara. Kita sudah berkoordinasi itu. Oke. Baik Bapak. Apakah terdapat peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan dibandingkan periode libur sekolah tahun-tahun sebelumnya nih Bapak? Ya, sedikit ada peningkatan ya? dari aspek mobilitas kendaraan pribadi yang notabene yang didukung oleh armada laut yang memungkinkan untuk mereka bisa menggunakan mobil pribadi menyeberang lautan dari ND maupun ke ND. Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana kesiapan sarana dan juga prasarana transportasi darat, laut maupun udara di Kabupaten ND menghadapi peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi ini Bapak? Saya pikir ini akhir-akhir ini ND untuk sarana transportasi begitu lancar. Begitu lancar di darat maupun di laut, transportasi laut dan juga udara. Saya pikir udara tidak terlalu lonjak karena memang kalau saya lihat itu bahwa masyarakat umum lebih banyak menggunakan transportasi darat dan juga transportasi laut antar pulau. Itu diakibatkan juga harga tiket juga untuk udara cukup tinggi sehingga mobilitas masyarakat lebih banyak lewat laut pun darat. Nah, dari Dinas Perhubungan sendiri bagaimana nih pengawasan terhadap tarif angkutan agar tetap sesuai ketentuan dan tidak memberatkan masyarakat nih Bapak? Ya, kami menempatkan pegawai staf atau ASN dari Dinas Perhubungan terutama di terminal Wuhan. Yang menjadi sulit terdeteksi kami dari ini apabila menggunakan kendaraan travel yang notabene ada transaksi pribadi, tetapi untuk transportasi umum kita tetap terkendalikan itu antara harga sesuai dengan harga tarif angkutan.
Oke, baik Bapak. Nah, apa saja nih tantangan yang biasanya dihadapi Dinas Perhubungan saat terjadi lonjakan mobilitas masyarakat pada musim liburan seperti saat ini, Bapak? Ya, kalau saya lihat saat ini sudah terkendalikan sistem dari sistem. Contoh lewat laut sudah tersistem, tidak ada over daripada kapasitas daripada angkutan Angkutan laut. laut, sehingga bisa terkendalikan. Jumlah kita sudah ketahui bahwa berapa yang akan turun di Pelabuhan Ende. Oke. Kalau bandara sampai hari ini tidak ada signifikan, tidak terlalu signifikan tentang lonjakan penumpang di area laut, transportasi laut saja yang membuat ada agak naik jumlah penumpangnya, tetapi bahwa sudah terukur di sana. Oke, baik. Nah, untuk angkutan darat sendiri seperti apa nih, Bapak? Angkutan darat tentunya masyarakat tetap menggunakan. Sekarang saya lihat angkutan darat cukup baik dari desa-desa maupun kecamatan, itu bahkan dari setiap desa itu pasti ada angkutan, jadi tidak ada kesulitan. Oke. Toh nanti ada yang membludak, tentunya kami punya armada 3 untuk bisa kalau memang kejadian luar biasa terjadi penumpukan. Tapi sampai hari ini belum ada keluhan masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Baik, Bapak. Nah, himbauan apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama liburan sekolah, baik itu menggunakan angkutan laut maupun darat maupun juga udara nih, Bapak? Ya, yang pertama itu kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan untuk bepergian, berlibur, hendaknya memperhatikan soal legalitas. Jangan sampai kita terjebak dalam calo-calo. Yang pertama. Yang kedua, jagalah keamanan pribadi, dilengkapi dengan identitas. Apabila menggunakan kendaraan roda 2 harus benar-benar kendaraan safety dan juga memiliki surat-surat yang lengkap dan taati aturan lalu lintas. Begitupun di laut itu menjadi perhatian juga supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di perjalanan menggunakan armada laut tentunya itu soal bagaimana kesabaran ketika kita tidak boleh berdesak-desakan sehingga tidak terjadi hal-hal diinginkan. Kemudian perlu kalau berlibur memperhatikan keberadaan di rumah, dipastikan aman, rumah harus terkunci, hindari jangan sampai terjadi kebakaran, memperhatikan alat-alat dapur yang sedang nyala sudah dipastikan harus dalam kondisi sudah dimatikan. Oke, baik Bapak. Nah, ini yang terakhir nih, apa harapan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende terhadap pelaksanaan transportasi dan mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun 2026 ini, Bapak? Yang pertama tuh bahwa kami berharap bahwa semua masyarakat melakukan perjalanan atau liburan bisa dalam keadaan aman dan tidak ada kendala-kendala untuk dalam perjalanan mereka. Kemudian dipastikan bahwa kita harus memastikan bahwa seluruh penumpang pengguna jasa darat, laut dan udara berjalan dengan aman dan terlayani dengan baik oleh semua fasilitas atau pengangkutan darat, laut, dan udara itu berjalan dengan lancar. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak untuk waktunya pagi hari ini, dan mudah-mudahan saja langkah-langkah antisipasi menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama liburan ini bisa berjalan lancar ya, dan Dinas Perhubungan juga terus memantau ya pergerakan mobilitas angkutan ya, baik itu darat, udara maupun laut. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kami ya bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Bapak Gabriel Dalla, dan juga mudah-mudahan semuanya masih tetap mematuhi peraturan ya, aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan dalam perjalanan serta mengikuti arahan petugas lapangan ya, demi menciptakan perjalanan yang aman,
tertib dan lancar. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat. Salam sehat selalu. Baik, pendengar Pulau 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam perbincangan bersama Bapak Gabriel Dalla ya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende terkait antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah tahun 2026. Dan pendengar, tentu saja kami juga masih mengharapkan kebersamaan Anda ya sampai dengan akhir Swakita ya di Florata pagi ini di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta dan dilanjutkan dengan siaran langsung ya pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Brazil melawan Haiti atau Brazil bertanding ya melawan Haiti pada pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama Florata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.